27 tips menang lomba blog setelah 200 kali lebih ikutan. Halo semua, kembali lagi bersama saya Amir di channel kangamir.com. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman cara menang lomba blog setelah 200 kali ikutan lebih sejak 2016 lalu, aliasnya sudah sekitar 7 tahun. Untuk kemenangannya, hingga saat ini saya baru bisa mengumpulkan hampir 70 kali kemenangan. Sangat jauh berbeda dengan blogger lainnya yang win rate-nya lebih tinggi ketimbang saya yang lebih rendah. Terakhir saya menang lomba blog Asus kolaborasi dengan blognya Handiko di handiko.com, O-nya pakai 2, dan menyabet juara pertama dari 156 peserta. Dan ini hadiahnya. Mungkin beberapa dari kalian sudah sering ikut lomba blog ya. Semua memang butuh perjuangan. Saya sendiri aja untuk mendapatkan laptop Asus dari lomba blog Asus ini butuh perjuangan sampai 5 tahun hingga akhirnya saya dapat laptopnya. Dulu hanya menang paling itu power bank sama voucher itu selama 5 tahun selama berpuluh kali ikutan, dan tahun ini baru mendapatkan laptopnya. Pokoknya rasanya hampir kayak putus asa, tapi saya berjuang terus. Oke, tanpa berlama-lama, ini dia tips menang lomba blog ala kangamir.com. Pembahasan ini akan terbagi menjadi 3 poin ya, 3 bagian. Pertama yaitu persiapan, kedua mulai menulis artikel, dan yang ketiga setelah artikel publish. Kita akan mulai dari poin pertama yaitu persiapan. Pertama, pilih lomba yang sesuai dengan kemampuan kita. Setiap bulannya ada banyak sekali lomba dengan hadiah yang menggiurkan. Namun saran saya, pilihlah lomba yang sesuai dan cocok dengan kemampuan kita. Karena kalau kita ambil tema yang nggak sesuai, yang ada malah bikin kita pusing sendiri. Itu karena kita harus belajar sesuatu yang benar-benar baru dan asing bagi kita. Dulu saya pernah ikut lomba blog yang temanya sulit dipelajari, dan itu pusing banget. Namun beruntunglah karena akhirnya saya dapat juara 3. Tapi ya itu pusing banget. Jadi saran saya, ambil tema yang mampu di otak kita saja dan tidak usah memaksakan ambil tema yang sulit walaupun itu hadiahnya gede. Karena masih banyak lomba lain yang lebih cocok dengan kita dan kita mampu. Yang kedua yaitu jangan ambil semua lomba, tapi ambil 1 atau 2 dan kerjakan semaksimal mungkin. Dulu setiap bulan saya hampir selalu ikut lebih dari satu lomba, karena dulu saya ini memang benar-benar blog hunter ya. Namun sekarang saya tidak lagi. Biasanya saya cuma ikut 1 atau paling banyak 2 lomba dalam 1 bulan. Karena cuma ikut 1 atau 2, maka mengerjakannya pun bisa maksimal. Biasanya saya bisa sampai 2 minggu untuk mengerjakan 1 artikel, kadang malah 3 minggu. Karena punya waktu yang banyak, maka mengerjakannya pun lebih leluasa. Saya bisa riset tanpa terburu-buru, mencari ide pun lebih banyak waktunya. Membuat infografis pun juga lebih leluasa tanpa khawatir diburu deadline. Soalnya kerja pakai deadline itu udah capek banget. Jadi saya mending kerjakan jauh-jauh hari biar enggak diburu-buru waktu gitu. Karena mengerjakannya maksimal, alhasil kalau tidak salah, semua lomba yang saya ikuti di 2022 ini menang semua. Ketiga yaitu rencanakan waktu untuk riset. Jika misal kita akan riset lapangan mewawancarai seseorang. Setelah lomba didapat, berikutnya rencanakan untuk riset. Misal karena kita harus riset lapangan dan harus mewawancarai seseorang, maka kita harus buat janji dulu dengannya apakah dia punya waktu atau tidak. Untuk riset lapangan ini, kita memang perlu meluangkan waktu tersendiri, karena jadwal wawancara tergantung narasumbernya bisanya kapan. Bisa saja seminggu ke depan baru bisa wawancara atau mungkin lebih lama lagi. Yang keempat yaitu lihat profil juri.
Dulu saya pernah ikut lomba blog yang dari Bukalapak dan pemenang utamanya yaitu Mbak Rizka Edmanda. Kalian mungkin tahu ya. Salah satu jurinya yaitu penulis novel. Jadi Mbak Rizka ini sudah baca novelnya dulu, sehingga ia bisa mempelajari gaya bahasa atau tulisan salah satu juri tersebut. Jurinya yaitu cewek. Dan Mbak Rizka ini jadi juara pertama, mendapatkan saldo Bukalapak senilai 25 juta. Kalau semisal besok ya ada lomba blog itu, kalian bisa pelajari profil jurinya. Mungkin dia punya blog, kalian bisa baca-baca gaya penulisannya kayak apa sih. Nah, disitu kalian bisa menyesuaikan. Kelima yaitu pahami syarat dan ketentuannya. Memahami syarat dan ketentuan itu penting. Misalnya jumlah kata minimal berapa, kemudian apakah kita harus follow sosial medianya, keywordnya apa, backlinknya kemana, share medsosnya bagaimana, tag atau mention brandnya, kemudian deadline-nya tanggal berapa, gambar wajibnya yang harus dibubuhkan berapa, dan lain sebagainya. Baca berulang kali syarat dan ketentuan ini, karena semisal cuma baca sekali atau 2 kali, benang merahnya kurang dapat. Kalau saya sih biasanya baca sampai 5 kali lebih. Pas mau submit pun saya baca lagi apakah masih ada yang kurang, apakah masih ada yang kurang atau tidak. Intinya jangan sampai kelewat. Syarat dan ketentuan ini harus dipenuhi semua. Keenam yaitu pahami maksud dan tema lomba. Dalam sebuah lomba blog tentu ada tema yang akan dibahas ya. Nah, agar kita bisa tahu apa sebenarnya yang dimau penyelenggara, kita harus cermat membaca maksud dari tema. Misalnya dulu saya pernah menang lomba blog bertemakan kuliner dari Gori Gourmet dengan tema sehat bersama Gori Gourmet dulu ya. Dan di situ kata kuncinya yang harus dicantumkan catering diet Jakarta, kemudian diet sehat, makanan sehat, catering sehat Jakarta, catering anak, menu diet, diet mayo, diet keto, bekal anak, catering online, makanan diet, dan menurunkan berat badan. Dari deretan kata kunci tersebut, saya bisa menangkap bahwa pesan yang diinginkan penyelenggara adalah catering diet sehat. Kemudian saya juga melihat websitenya saat itu sedang menawarkan promo catering diet. Dari situ, saya berpikir dan akhirnya membuat artikel yang konsepnya tentang jenis-jenis makanan penurun berat badan. Dan di akhir artikel saya membahas brandnya. Saya bikin artikel ini cuma sehari, itu pun mulainya jam 11 siang. Dan saya lembur sampai malam. Saat pengumuman, ternyata benar artikel saya menang juara 1. Itu karena saya waktu itu bisa memahami temanya yang dimaunya penyelenggara itu kayak apa. Untuk memahami tema ini, kita perlu baca berulang-ulang temanya sampai mendapatkan benang merahnya. Cek juga websitenya atau media sosialnya mengenai campaign apa yang sedang dijalankan yang sekiranya masih nyambung dengan tema lomba tadi. Ketujuh yaitu riset sebanyak-banyaknya. Dalam sebuah lomba blog, riset itu penting agar sumber informasi yang kita berikan banyak dan berbobot. Misalnya dengan membaca artikel terkait tema, membaca artikel pesaing, baca artikel lewat buku, menonton YouTube, dan lain sebagainya. Semakin banyak bahan bacaan, perbendaharaan kata pun semakin banyak, sehingga tulisan kita lebih berbobot. Namun bukan berarti kita harus menaruh semua informasi yang kita dapat ya. Karena nanti malah kurang efektif karena artikel jadi sangat panjang. Riset ini juga membuat kita semakin paham apa sih benang merah dari tema lomba ini dan tulisan apa yang sebenarnya penyelenggara inginkan. Selain riset lewat artikel atau baca buku, kita juga bisa riset lapangan seperti tadi ya, untuk menambah keaslian tulisan. Kedelapan yaitu gunakan sudut pandang unik. Artikel dengan sudut pandang unik pastinya akan lebih menarik dan tidak biasa-biasa dan datar-datar saja. Kalau artikelnya cuma biasa saja kan kesannya jadi kayak hambar gitu. Saat saya ikut lomba,
Keseringan artikel yang menang itu karena mereka menggunakan sudut pandang yang unik. Misalnya, dulu pernah ada lomba blog dengan tema jaga hutan, dan pemenang pertamanya yaitu ibu-ibu yang menulis tentang bagaimana menjaga hutan dari rumah. Namun dari sudut pandang ibu rumah tangga yang selalu stay di rumah. Atau dulu pernah ada lomba blog tema smartphone, dan pemenang pertamanya yaitu artikelnya membahas tentang smartphone dari sudut pandang pecinta kopi. Jadi sudut pandang itu penting ya, agar tulisan kita itu lebih menarik. Sebuah jasa atau produk bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda, itu nilai brandingnya akan lebih menarik. Yang kesembilan yaitu